Halo Sobat Viskosa, dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga sobat sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Kembali lagi di podcast LPM Viskosa, di mana kita akan membahas isu-isu yang ada di antara mahasiswa-mahasiswi kampus. Kembali lagi bersama saya, Rosa Febrianti, atau biasa dipanggil Ocha, dan narasumber kita yang kece, yaitu Kania. Halo Kania. Hai Ocha. Gimana nih kabarnya Kak? Aku sehat, baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus sekarang apa nih kesibukan kakak? Kalau boleh tahu. Sekarang udah gak sibuk sih. Kemarin sempat ngurus pengmas di Jamtek. Alhamdulillah udah selesai. Jadi sekarang lebih ke yang basic-basic aja kesibukannya, daily gitu. Asik daily. Terus apa ada kesibukan lain gitu, misalkan organisasi atau UKM gitu? Sekarang masih tetap di Menwa sama di Fobatek. Itu aja sih. Oh, di Menwa sama Kobatek. Kalau boleh tahu, kakak sebelumnya di SMA juga ikut organisasi atau eskul gitu nggak? Aku ikut ekskul di SMA, ekskul volley, ekskul band juga sih. Wih, band keren banget. Kakak emang main atau jadi penyanyinya? Aku main keyboard dulu tuh. Wih, keren banget keyboard. Terus kakak kan udah pernah merasakan organisasi di kampus maupun di SMA ya. Kakak ada merasakan perbedaan gitu nggak? Misalkan dari kegiatannya atau misalkan masa jabatannya, perekrutannya gitu. Kalau di SMA aku nih yang aku rasain tuh ekskul sama organisasi di kampus tuh beda banget. Kalau di ekskul tuh di SMA kita kayak dibimbing banget, kita diarahin banget. Nah kalau di perkuliahan tuh kita kayak harus dituntut kreatif, kayak dituntut bebas berekspresi, harus seperti apa, kita lebih mandiri, kayak gitu sih. Jadi tertanam banget di kuliah tuh organisasi, kayaknya kita jadi lebih mandiri gitu ya, mau apa, mau kegiatan apa, kayak gitu. Oh, jadi organisasi di kampus tuh lebih bebas gitu, lebih mandiri ya? Iya, nggak diarahin kayak waktu di SMA gitu loh. Iya, yang dibimbing sama gurunya. Terus kakak merasa nggak organisasi itu berpengaruh di mata kuliah nggak? Atau cuman sekedar keaktifan saja mahasiswa di kampus? Menurut aku secara pribadi berpengaruh sih. Kita jadi lebih bisa memanage waktu, kita bisa lebih aktif, kita ngerti cara bicara ke dosen, bicara ke teman, kita ngerti cara bersikap dengan baik dari organisasi itu. Kita bisa terapin di dunia kuliah gitu. Oh, jadi pengalaman dari segi sosial, cara kita public speaking gitu ya, Kak? Ya, betul banget. Terutama di public speaking, di attitude, kan kita diajarin juga di organisasi kan. Karena kita di kuliah nggak dapat mata kuliah attitude, kita di organisasi diajarkan itu, kita bisa terapin di perkuliahan gitu. Oh gitu. Terus untuk mahasiswa baru tuh umumnya ikut berapa organisasi ya, Kak? Organisasi apa aja yang kira-kira maba itu bisa menambah basic skill dengan mengikuti organisasi tersebut? Kalau menurut saya berapa yang harus diikutin tuh tergantung dari orangnya sendiri sih. Mau ikut 10, mau ikut 5, itu tergantung dari pribadi masing-masing dengan catatan bisa mengatur dan bisa bertanggung jawab. Jadi jangan cuma asal masuk tapi nggak bertanggung jawab dengan organisasi itu menurut saya. Terus kalau semua organisasi itu menambah skill, nggak ada organisasi yang nggak menambah skill, tapi tergantung kitanya, kita benar-benar niat nggak sih masuk organisasi itu, kayak gitu sih, Ca. Oh, jadi kita bebas sebenarnya mau organisasi berapapun, yang penting kita harus bertanggung jawab atas. Ya, menurut aku kita harus bertanggung jawab. Dan semua organisasi itu menambah basic skill ya, yang penting kita tekun mendalaminya. Betul. Terus, maba banyak yang nanya tentang pertanyaan ini, yaitu apa benar sebaiknya satu semester tuh jangan dulu ikut organisasi, tapi nanti semester 2-3 baru ikut organisasi gitu. Apakah benar itu, Kak? Kalau menurut pandangan saya, plus minus sih. Jadi plusnya ketika maba semester 1 jangan ikut dulu, dia jadi lebih tahu ini seperti apa, itu seperti apa, itu mengarah kemana, ini mengarah seperti apa. Itu untuk plusnya. Tapi untuk minusnya, jadi lebih ketinggalan nggak sih?
Nah, tapi untuk ikut atau enggaknya kan tergantung opreknya ya. Kalau misalkan semester 1 udah oprek, ya it's okay kalau mau langsung ikut. Tapi kalau opreknya pas di semester 2 ya nggak apa-apa juga. Jadi tergantung situasi dan kondisi juga. Kayak gitu sih, Cak, menurut aku. Oh, tuh bagi untuk pendengar yang maba itu sudah terjawab pertanyaannya. Terus kegiatan organisasi itu termasuk waktu pembelajaran atau di luar waktu pembelajaran ya Kak, hitungannya? Pastinya di luar pembelajaran ya, Cak. Soalnya misalkan nih, kita selesai belajar di sore. Nah, kita mulai organisasi jam segitu atau pas di sela-sela jam kosong kayak gitu, Cak. Oh, jadi waktunya itu di luar kelas, di luar pembelajaran. Jadi pintar-pintar kita saja ya memilih organisasi dan memanage waktu ya Kak. Iya, betul. Terus apakah setelah mengikuti organisasi apakah akan mendapatkan sertifikat atau tidak gitu Kak? Menurut aku pasti dapat. Setiap organisasi pasti mengeluarkan sertifikatnya untuk mahasiswanya yang telah mengikuti organisasinya. Kayak dulu aku di BEM, aku dapat sertifikat organisasi BEM sebagai apa, periode siapa, seperti itu. Jadi dapat sertifikat. Kakak juga pernah dapat sertifikat BEM. Wow, keren banget. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kakak kan pernah mengikuti BEM. Nah, apakah BEM dan himpunan itu setara? Atau apakah ada perbedaan dari BEM dan himpunan? Bisa kakak jelaskan? Sebenarnya dalam bentuk struktur itu sama. BEM sama himpunan itu sama-sama lembaga eksekutif. Cuma dia bedanya itu ruang lingkupnya. Kalau BEM, dia itu ruang lingkupnya seluruh mahasiswa. Tapi kalau himpunan, dia beberapa mahasiswa aja. Misalkan Himatex, dia itu mahasiswa teknik. Untuk HMBJT, dia mahasiswa Kermen dan FD. Untuk Himakit, dia mahasiswa kimia. Jadi secara struktural, dia sama-sama eksekutif. Cuma ruang lingkupnya dia berbeda, kayak gitu, Cak. Oh gitu. Terus saat pandemi itu, organisasi yang di kampus itu tetap berjalan gak sih? Berjalan. Kita walaupun pandemi, kita berjalan semuanya organisasi itu lebih kreatif, lebih inovatif, lebih banyak ide yang sebelumnya berbeda dari yang pas offline, kayak gitu, Cak. Banyak yang berubah juga sih. Oh gitu, terus bagaimana cara berjalannya organisasi di tengah pandemi? Kita memanfaatkan sistem online ya. Kita biasanya misalkan nih, BEM ngadain SG di gedung Serbaguna. Kita alihkan jadi webinar yang di Zoom, di Google Meet, kayak gitu. Jadi berubah fungsi, lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi kita bisa ngikutin SG di mana aja dan kapan aja juga, sesuai dengan tempat kita. Kalau dulu kan kita harus datang di GSG pagi-pagi, pakai baju rapi, nggak boleh telat, bawa stempel cap masuk. Kalau saya kayak lebih kreatif banget, kita di Zoom meeting, di Google Meet, kita bisa di mana aja. Lebih kreatif sih menurut aku ketika pandemi kayak gini, lebih inovatif. Oh bener juga, jadi harus memanfaatkan gitu ya. Iya, teknologi keadaannya terbatas. Bener banget Kak. Terus kakak punya tips nggak nih untuk maba-maba yang ingin memilih organisasi di kampus yang masih bingung gitu? Buat mahasiswa yang bingung nih, mahasiswa baru yang bingung ingin organisasi apa yang di kampus, sebaiknya kalian telaah dulu, kalian tuh inginnya organisasi apa. Terus kalian cocoknya di mana nih? Misalkan di bidang seni, berarti kita punya organisasi seni apa aja di kampus. Terus plotted lagi seninya di bagian apa. Kayak gitu. Terus ingin, atau kalau misalkan kalian ingin hal baru yang belum pernah kalian alami atau kalian rasakan. Misalkan kalian ingin merasakan yang namanya organisasi olahraga, kalian belum pernah ngerasain organisasi olahraga. Kalian ikut aja nggak apa-apa sesuai dengan keinginan kalian. Yang penting, satu, tanggung jawab. Jangan cuma asal-asalan ikut, harus tanggung jawab sama apa yang dipilih. Kayak gitu sih, Ca, menurut saran dan tips buat aku untuk maba-maba yang masih bingung nih. Wah, terima kasih banyak nih Kak atas semua yang telah disampaikan Kak Nia. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu menjadi narasumber podcast kita kali ini. Sampai bertemu di lain waktu. Oke, sama-sama Ocha. Sampai ketemu di lain waktu juga ya. Sekian untuk podcast episode kita kali ini. Nantikan episode selanjutnya ya.
See you on the next episode.